Sekarang Anda tinggal ikutin kami ya, perhatikan Anda pantang berapa tahun, pantang makanan tidak sembuh. Saat Anda makan, sakitnya begitu-begitu saja. Makanya itu bukan pantangan, karena itu tidak memperparah. Jadi silahkan makan supaya Anda tidak kurus dan badan kembali gemuk lagi seperti sedia kala sebelum sakit asam lambung atau GERD itu. Sakit asam lambung, perut tembung, kepala pusing, debar-debar, mual, badan lemas, sesak nafas, mata buram, sempoyongan, mimpi burung badan dingin, kesemutan tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ. Kami akan membalas pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara yang mempertanyakan, karena kemarin kami sempat bikin konten masalah pantangan. Saat Anda dipantang makan atau tidak boleh makan ini dan itu, maka tanyakan alasannya kenapa kita tidak boleh makan. Dan karena kami membuat konten itu, banyak dari pengikut kami yang bertanya, alasannya kenapa Pak pisang tidak boleh dimakan. Ini kami terangkan tiga-tiganya supaya Anda paham. Kenapa kami pantang pisang, pepaya, dan kacang tanah. Ini semua dari pengalaman pribadi kami, karena kami pernah memiliki asam lambung yang sangat parah dan akhirnya kami tahu pantangan yang sebenarnya. Padahal dulu kami juga tidak tahu. Semua kami pantang, hanya makan rebus-rebusan saja. Dan di situ kami malah tambah kurus. Nah, alasan utama kenapa pisang kami larang, karena pisang itu mengandung kalium yang sangat tinggi. Makanya banyak orang yang divonis kaliumnya kekurangan kalium, ternyata juga jenis-jenis yang asam lambung juga. Nah, yang kekurangan kalium itu saat makan pisang kambuh, dan kami juga sama. Dan kami waktu itu setelah sembuh, sudah ada mungkin sekitar 7 tahun kami sembuh, dan kami memang tidak pernah makan pisang. Waktu itu kami di Bandung mencoba, karena habis selamatan, di berkatnya itu ada buah pisang, dan kami makan. Nah, saat kami makan pisang itu, dalam waktu setengah jam kami langsung tidak bisa bangun. Setiap bangun kami langsung gelap, perut melilit, tubuh semua linu, keringat dingin. Nah, ternyata pisang yang mengandung kalium banyak tadi itu tidak baik atau dapat memicu asam lambung atau GERD. Nah, ini kenapa kami selalu melarang. Dan bahkan orang yang sudah sembuh juga, kalau kita sudah sembuh walaupun sudah lama, kita makan pisang pasti kambuh, pisang apapun itu, karena kami sudah mencoba semuanya. Dan untuk pisang yang boleh dimakan hanya pisang yang sudah diolah atau digoreng atau direbus. Itu silahkan Anda makan, itu aman walaupun Anda masih sakit. Tapi kalau Anda masih sakit, makan pisang yang belum dimasak atau belum diolah, Anda dalam waktu paling lama 1 jam Anda akan melilit perutnya, keringat dingin, lemas, itu sudah pasti. Nah, terus yang kedua, pepaya. Pepaya ini sebenarnya kami tidak melarang, tapi yang kami larang itu pepaya yang kita beli di toko-toko atau di pasar. Karena kenapa? Pepaya yang di pasar rata-rata itu saat metik itu pisang masih mentah. Nanti dikasih karbit di jalan, sampai di pasar itu pepaya akan menguning dan kelihatan matang. Tapi saat kita konsumsi, saat kita belah, itu di dalam daging pepaya tadi getah-getah masih ada di situ. Beda dengan pepaya yang matang di pohon. Kalau pepaya yang matang di pohon, getahnya akan terpisah dan mendekati dengan kulit.
Saat kita kupas, kita makan itu akan nyaman, tidak masalah. Tapi pepaya yang di pasar ini yang Anda waspadai dan kalau bisa jangan dikonsumsi. Terus kacang tanah. Kacang tanah ini lemak paling tinggi di antara makanan. Sedangkan lemak yang cepat nempel itu dari kacang tanah saat kita kunyah sampai lembut, lemak itu paling mudah nempel di tempat-tempat yang berlendir. Seperti contohnya umpama pralon untuk lewat air got saja yang dari cucian piring, itu biasanya dalam waktu 3-4 tahun akan tersumbat dan banyak lemak-lemak yang putih itu. Dalam usus sama. Makanya rata-rata kalau makan kacang tanah, kambuhnya tidak sekaligus. Mungkin sekarang makan baru besok pagi atau sorenya itu baru kambuh. Karena apa? Saat setelah menempel semua di dinding-dinding usus dan lambung itu tadi lemaknya, nah akhirnya menimbulkan gas yang lumayan besar. Nah karena apa? Terkontaminasi dengan panasnya yang ada di dalam usus dan lambung. Makanya kalau kita mau lihat sepiteng juga, kenapa saat melihat sepiteng kok selalu dikasih lubang angin? Kalau tidak itu akan meledak. Nah saat kita kok posisi ada kotoran-kotoran yang menempel di dinding-dinding usus tadi, itu akan menyebabkan gas yang harusnya keluar lewat tub tadi. Nah kotoran-kotoran ini saat kena panas akan menguap dan mengeluarkan gas yang lumayan besar. Makanya kacang tanah kami larang. Ini alasan utamanya. Terus makanan-makanan yang lain kami tidak terlalu memantang, tapi kita mewaspadai cabai hijau ya, yang sudah dimasak 8 jam atau sudah dibuat setelah 8 jam kalau bisa hindari, karena ini bisa membuat kambuh, terutama yang sudah mencapai ke empedu yang melemah. Terus kemiri, sebenarnya santan itu kan boleh dimakan, cuman yang kebanyakan kambuh ini yang mengandung mengandung kemiri banyak. Contohnya seperti masakan jenis Padang, masakan Jawa yang pakai santan atau opor. Nah itu rata-rata kemirinya banyak supaya kuahnya di atas itu kental dan menarik. Itu yang membuat kambuh. Saat Anda makan, nah itu kalau bisa ambil kuahnya yang di bawah, jangan yang di atasnya, supaya kemiri tidak banyak yang terbawa. Nah ini masalah makanan yang kami pantang. Alasannya sudah kami jelaskan semua. Dan jika Anda ingin makan yang lainnya itu aman, sekarang Anda tinggal ikutin kami ya. Perhatikan, Anda pantang berapa tahun pantang makanan tidak sembuh. Saat Anda makan sakitnya begitu-begitu saja. Makanya itu bukan pantangan, karena itu tidak memperparah. Jadi silahkan makan supaya Anda tidak kurus dan badan kembali gemuk lagi seperti sedia kala sebelum sakit asam lambung atau GERD itu. Nah cukup ya, sampai di sini. Semoga yang masih menderita jantung, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, mah kronis segera diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.